Pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, saya minta satu orang siswa memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga. Jadi, terima kasih ya sudah pimpin kami semua dalam doa. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Luar biasa, tenang. Saya sangat senang karena kalian hadir semua dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Saya mengajak anak-anak sekalian untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Yang tahu silakan angkat tangan. Yang masih ingat silakan angkat tangan. Oke, Pro. Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Betul ini anak-anak? Organ gerak hewan dan manusia. Saya mau tanya tentang organ gerak manusia. Ada berapa organ gerak pada manusia? Ada dua ya, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif pada manusia itu berupa apa? Organ gerak pasifnya berupa apa? Tulang. Oke, luar biasa. Padahal kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk pada tema yang baru, yaitu tema 2 ya. Kita masuk pada tema 2. Tema 2 itu tentang udara bersih bagi kesehatan. Masuk pada subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan hari ini kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa menuliskan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya ya. Kata tanya kalau usia itu ada 6, yaitu siapa, mengapa, apa, kapan, bagaimana, dan di mana ya. Ada 6. Lalu hari ini juga kalian diminta untuk menjelaskan tentang organ pernapasan hewan, ya, organ pernapasan hewan, dan juga membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Lalu bagian terakhir kalian harus mempresentasikan apa yang kalian kerjakan itu di depan kalian. Saya ada siapkan satu buah gambar ini, gambar. Silakan anak-anak lihat gambar ini. Oke. Silakan amati gambar ini. Perhatian kita pada gambar yang ada pada LCD itu. Sudah lihat? Sudah. Oke, saya siapkan beberapa pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya. Yang pertama. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping? Saya tidak mau jawab yang rame-rame. Silakan angkat tangan. Ya, apa saja makhluk? Silakan angkat tangan. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar? Silakan, Yani. Ayam, itik, kambing, dan manusia. Ayam, itik, kambing, dan manusia. Ya, memang ada manusia di situ. Ya, berapa orang manusia di situ? Satu. Ada kambing juga. Ya, ada ayam dan ada itik. Benar ini anak-anak? Benar. Memang ya, ada ayam, ada manusia, ada kambing, ada itik. Oke, pertanyaan kedua. Apa
saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Apa pula persamaannya? Saya mau tanya dulu perbedaan yang ada pada gambar. Apa perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar? Ya, silakan. Kaki. Dari segi kaki. Kakinya bagaimana? Kaki manusia ada 2, kaki kambing ada 4, kaki Iya. ayam ada 2. Tepuk tangan dulu untuk dia. Dari segi jumlah kaki ya. Dari segi jumlah kaki. Jumlah kaki manusia ada berapa? 2. Jumlah kaki kambing ada berapa? 4. Jumlah kaki ayam ada berapa? 2. Oke, dari segi jumlah kakinya sudah berbeda. Apa lagi? Silakan. Untuk tubuh. Bentuk tubuh ya, bentuk tubuh dari manusia dengan kambing dan juga ayam itu berbeda. Betul tidak? Betul. Betul ya. Bentuk tubuhnya juga berbeda. Apa lagi? Cara berkembang biak. Cara berkembang biak. Cara berkembang biak manusia gimana? Sedangkan manusia melahirkan, kambing beranak, ayam bertelur. Oke, dari segi cara berkembang biak, manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian kambing itu berkembang biak dengan cara beranak. Kalau ayam berkembang biak dengan bertelur. Oke, apa lagi? Dari segi apa? Ya, belakang. Tubuh cara berjalan. Ya, dari segi bentuk tubuh dan juga cara berjalan. Selain itu juga apa juga cara menghirup apa juga ya? Cara menghirup udara juga dari makhluk hidup ini juga berbeda ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk jawabannya. Selain perbedaan, apa persamaannya? Persamaan yang sama dari makhluk hidup ini. Ya, yang lain ini. Ya, silakan. Sama-sama membutuhkan makanan. Sama-sama membutuhkan makanan. Betul ini anak-anak? Betul. Kalau makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan ya. Keempat makhluk hidup yang ada pada gambar semuanya membutuhkan makanan ya. Oke, selain sama-sama membutuhkan makanan apa lagi? Membutuhkan Ini. tempat tinggal. Sama-sama membutuhkan udara. Sama-sama membutuhkan udara. Untuk apa udara itu? Untuk bernafas. Tepuk tangan dulu sekali. Oke, sama-sama membutuhkan udara. Makhluk hidup yang ada pada gambar itu membutuhkan udara. Apa lagi? Sama-sama membutuhkan tempat tinggal. Iya, sama-sama membutuhkan tempat tinggal. Makhluk hidup ini juga mereka butuh tempat tinggal ya. Bukan hanya manusia saja butuh tempat tinggal. Kambing juga butuh tempat tinggal ya. Oke. Lalu ada pertanyaan berikut. Apakah semua makhluk hidup yang ada pada gambar itu membutuhkan oksigen? Membutuhkan oksigen. Oke, membutuhkan oksigen. Semua makhluk hidup yang ada pada gambar ini membutuhkan oksigen. Sepakat tidak anak-anak? Jangan berpikir bahwa manusia saja yang butuh oksigen. Kambing juga butuh oksigen, anjing juga butuh oksigen, ayam juga butuh oksigen. Oke. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengambil oksigen? Bagaimana cara bernafas dari makhluk hidup yang ada pada gambar? Menanam pohon. Bagaimana cara apa ya? Cara menghirup udara ini bagaimana? Dengan cara apakah cara menghirup udara dari ayam dengan manusia itu sama? Tidak. Tidak sama ya, berbeda-beda untuk semua makhluk hidup. Tapi pada intinya mereka tetap bernafas ya. Cara pengambilan udaranya atau cara menghirup udaranya itu yang berbeda. Itu yang akan kita pelajari nanti dalam pelajaran hari ini. Oke. Lalu ini pertanyaan terakhir. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga? Apa yang harus kita lakukan? Menanam pohon. Ya? Menanam pohon. Menanam pohon. Kenapa kita harus menanam pohon? Karena sumber oksigen itu sumber udara itu dari apa? Dari pohon. Pohon yang hijau, pohon yang besar ya. Sehingga saya mengharapkan anak-anak jangan menebang hutan sembarangan ya, jangan menebang pohon itu ya. Kalau kita menebang pohon atau membakar hutan, maka oksigen itu menjadi berkurang. Kita sajikan sebuah cerita ya, sebuah teks. Ini ada sebuah teks. Saya minta Ayu bacakan teks ini dengan suara yang jelas ya, supaya kita bisa dengarkan dengan baik. Silakan Ayu. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium
tentang untuk ada satu tadi kalimat begini. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ya, saat berenang, Dayu melihat dalam akuarium itu mulut ikan itu terbuka dan menutup. Kira-kira videonya seperti ini ya. Kalian lihat ini videonya ikan itu. Tuh, lihat, perhatikan. Sudah lihat? Sudah. Lakukan oleh ikan-ikan tersebut saat membuka dan menutup mulutnya. Sedang bernafas. Ya? Sedang bernafas. Dia sedang bernafas ya. Sekarang saya minta kalian untuk membuat pertanyaan ya berdasarkan teks ini. Siapa bisa buat pertanyaan menggunakan 6 kata tanya ya yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ada 6 kata tanya tadi, apa, siapa, berdasarkan teks ini. Siapa bisa berdasarkan teks ini? Berdasarkan teks ini silakan kalian membuat pertanyaan. Oke, Bulan, bagaimana, silakan Bulan. Siapa yang memelihara ikan tersebut? Siapa yang memelihara ikan hias ya? Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Oke, apa lagi? Pertanyaan silakan. Kapan akuarium dibersihkan? Kapan akuarium itu dibersihkan? Kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Oke, siapa lagi? Menggunakan kata tanya yang lain. Ariel. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana ikan hias itu dipelihara? Oke, Jelly. Apa nama ikan hias? Apa nama ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Apa namanya? Ikan mas kopi. Ikan mas kopi. Sekarang silakan nonton video bagaimana hewan-hewan yang ada pada video tersebut bernafas ya. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Ya, silakan nonton. Pada video kali ini kita telah memasuki tema 2 yaitu tentang organ pernapasan makhluk hidup. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama yaitu ada pernapasan. Yang dimaksud dengan pernapasan yaitu proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, adapun organ pernapasan pada hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pada cacing, kemudian yang kedua yaitu organ pernapasan pada serangga, yang ketiga organ pernapasan pada ikan, yang keempat organ pernapasan pada amfibi, yang kelima organ pernapasan pada reptilia, yang keenam organ pernapasan pada aves, dan yang terakhir yaitu organ pernapasan pada mamalia. Sudah nonton videonya kan? Sudah. Oke, sekarang saatnya kita duduk dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Silakan kerja. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan duduk dalam kelompok. Oke. Sudah. Kartu yang tadi kita lakukan. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dipelihara oleh Dayu? Ikan hias. 2. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu
3. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di dalam akuarium. 4. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayung. Nama hewan tersebut adalah ikan. Dengan apa dia bernapas? Ikan bernapas dengan insang. Bagaimana cara pengambilan oksigennya? Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen. Supaya tetap hidup, pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Sekarang saya minta kalian untuk perhatikan pada PowerPoint ini. Ya. Jawaban dari pertanyaan di mana itu menunjukkan lokasi atau tempat. Misalkan di manakah rumah kepala desa Tekom. Saya jelaskan sudah kalian kerjakan sistem pernapasan dari masing-masing hewan ya. Kalau burung saat dia terbang itu dia tidak menggunakan paru-paru lagi untuk bernapas. Dia menggunakan apa tadi? Pundi-pundi ya atau kantong udara. Sedangkan ketika dia tidak terbang, dia menggunakan paru-paru. Kalau ikan tadi dia bernapas menggunakan apa? Insang. Oke. Kalau anjing tadi dia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Anak-anak, apakah kalian paham dengan materi kita hari ini? Paham? Mengerti? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Tidak. Ya, ada 3 nomor ini. Silakan kerja. Ya, bisa. Saya sudah kalian pelajari hari ini, tolong diingat ya. Tolong ingat, tidak boleh lupa lagi. Kemudian jangan lupa belajar di rumah ya. Belajar di rumah supaya kalian bisa mengerjakan ujian nanti dengan baik ya. Kemudian jaga kesehatan. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan pulang dan selamat siang ya.